السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الطلبة حزاني الله وإياكم، في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نتكلم عن تفسير سورة آل عمران آية ثانية بعد 100 إلى ثالثة بعد 100. إذا نقرأ آيتين فقط في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. في قول الله عز وجل في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Insyaallah ta'ala fi hadzal liqa kita hanya bahas 2 ayat ini. Ayat yang pertama agak emang pendek, ayat kedua lumayan panjang insyaallah ta'ala. Bismillah. Ayat yang pertama Allah mengatakan: ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali di dalam keadaan Islam. Hadhihi ayatul al-ula. Thumma ba'dah wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah. Fadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da, ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah dalam keadaan bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang. Wa kuntum ala syafa khufrah minan nar fa'anqadhakum minha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum tahtadun, agar kamu mendapatkan petunjuk. Naam, barakallahu fik. 2 ayat ini, yang pertama Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yata'allaq bi ayatil Qur'an jami'uha idza kana bada bi ya ayyuhalladzina amanu. Mada qala Ibnu Mas'ud: idza sami'tallah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak, maka engkau fokus dengarkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perkataan ya ayyuhalladzina amanu. Ini perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Imma khair yadulluka ilaih, bisa jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu itu adalah ada di sana sebuah kebaikan yang mana bisa menuntunmu untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Wa imma syarra tanha anhu alaih, ataupun kalau enggak di sana ada hal yang Allah larang Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terbebas dari larangan tersebut. Hada qaul Ibnu Mas'ud fa'ar'i sam'ak ya ayyuhalladzina amanu. Wa huna al-mukhatabun, man wal mukhatabun, siapa yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, amanu, orang-orang yang beriman. Man? Nahnu al-mu'minun, muslimun. Jadi kita diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang dikatakan Allah? Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Fi su'al, hunaka su'al, hal yumkinu an nuhaqqiqa taqwa haqqa tuqatih? Mungkin enggak kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa tuqatih? Al-jawab fala yumkinu abada, enggak mungkin. Naam, la yumkin.
la yumkinu ayyuhaqqiqal insanu taqwa haqqat taqwa. Limadha? Li'anna al-insan qad jabbalallahu alaihim, yani al-nas ghairu ma'sumin. Wa qad hunaka bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'. Oleh karena kita nggak bisa sampai derajat haqqa tuqatih siwal anbiya wa rasul, kecuali anbiya dan rasul. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan diri haqqa tuqatih? Kalau emang nggak bisa, kenapa disuruh? Berarti ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan memerintahkan kita yang nggak mampu dong. Ini nggak bisa didapatkan haqqa tuqatih. Berarti kan nggak mungkin. Kemudian di sana ada ayat yang mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Ikhtilaf fil ulama an hadhil ayah. Ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Qala ba'duhum bi anna hadhil ayah mansukhah. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya ayat ini mansukhah, terhapuskan dengan ayat yang tadi fattaqullaha mastata'tum fi suratit Taghabun. At-Taghabun ayat 16. Lakinnal jumhur, tetapi jumhur menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qad khassasatha hadhil ayah, ini ayah at-Taghabun, atau qad qayyadatha at-Taghabun. Was-sahih anna hadhil ayah ghairu mansukhah, lakinna qad qayyadat hadhil ayah ayat surah at-Taghabun, yani fi qaulillahi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Berusahalah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi kita diperintahkan untuk senantiasa berusaha. Dan apa itu takwa? Apa itu takwa? Yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud aydan, bahwasanya takwa adalah ayyuta'a fala yu'sa. Engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepada Allah. Wa yudhkara fala yunsa. Engkau senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalaikan Allah, senantiasa berzikir. Wa yushkaru wa la yukfar. Dan engkau senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmatnya semuanya itu. Wa la yukfar, dan tidak berbuat kekufuran sedikit pun. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Waqad bayyana fi dars sabiq. Tsumma ba'dahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali meninggal sedangkan kalian, kecuali kalian di dalam keadaan berislam, Islam. Wa na'rif bi anna al-maut la ya'rifu ahadan illa Allah, yani al-maut biyadi man? Biyadillahi tabaraka wa ta'ala. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Padahal kita tahu bahasanya kematian enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah al-maqsudu huna ibqau 'alal Islam hatta idza adrakakumul maut fa idza antum muslimun. Jadi kita berusaha senantiasa di atas Islam. Nas'alullahu al-mautul 'alal Islam. Berusaha di dalam keadaan Islam senantiasa, bermulazamah dengan Islam hatta sampai idza adrakakumul maut, sampai benar-benar kematian itu mendapati kita. Fa idza antum muslimun, dan ketika itu kita dalam keadaan Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Hadhi ayatul ula. Thumma ba'dahu wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah teguh kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Al-habl huna, al-habl fil lughatil arab, al-habl fil lughatil arab maknahu ma yusalu ila syai'in akhar. Atau al-habl huna bermakna ma yusalu ila syai'in akhar, apa yang bisa mengantarkan, menyambungkan ke sesuatu yang lainnya, itu habl. Dan juga disebutkan atau bisa diartikan ad-dalu, petunjuk, al-habl yani. Lidzalika ad-dalu huna dzakara fi kitabikum. Al-habl bimakna kitabullah ta'ala wa dinul Islam.
wal asl ikhtilaf fil ulama mana al-habl huna wa'tasimu bihablillah. Lakin al-madhkur fi kitabikum antum al-habl bimana kitab al-Quran, yani kitab Al-Quran, begitu juga dinul Islam. Wa kilahuma sahih. Walau kan ikhtilaf fil ulama, lakin kilahuma as-sahih. Bima'na qad yakunu bima'na al-Quran wa qad yakunu bima'na dinul Islam. Karena dengan berpegang teguh dengan agama Allah, dengan berpegang teguh kitab Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisa selamat. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wan nahyu anit tafarruq. Naam, wan nahyu anit tafarruq. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan melarang kita untuk at-tafarruq. Di sana ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang ini, yang mana menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci yang namanya at-tafarruq. Fadzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kariha lakum thalath wa radiya lakum thalath. Radiya lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hadha al-awwal. Thumma ba'da wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Hadha tsani. Wa an tansahu liwulatil amr. Hadha tsalits. Jadi yang pertama, yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala atau yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah. Wa anta tasimu, dan kalian senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Wa kadzalika dinul Islam. Wa antansahu, dan kalian senantiasa menasihati wulatul amr, pemimpin-pemimpin kalian. Kalau mereka salah, kita nasihati, tapi ingat nasihatnya dengan cara sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa kariha lakum thalath, dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci akan tiga hal. Yang pertama adalah qila wa qal, katanya dan katanya, atau kita bisa katakan hoax. Tsumma ba'dahu wa kasratus su'al, banyak tanya. Taban hunaka kasratus su'al, tanya-tanya yang la yanfa au ma yaj'aluna dhiqan nafs, menjadi sempit dan yang semisalnya. Tsumma al-akhir wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. At-tafarruq idan hunaka manhi anillah wa kadzalika manhi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadhkur ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kalian, yakni di awal-awal Islam. Idza qara'na as-sirah na'rif bi anna al-arab yatafarraqun, mereka berpecah belah, dikit-dikit selisih, dikit-dikit perang dan semisalnya. Ini maksudnya ini, wadhkur ni'matallah, ingatlah nikmat Allah ketika itu. Id kuntum a'da, kalian senantiasa bermusuhan, wa allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian Allah jadikan kalian dengan nikmat Allah tersebut ikhwana, sebagai bersaudara. Kita lihat Al-Ansar, Muhajirin, sebelum datangnya Islam, kaum qabail Arab itu biasanya saling bersaing, saling ingin menjatuhkan, ingin menjadi yang paling kuat dan semisalnya. Tapi ketika itu Al-Ansar, karena dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyambut Muhajirin dengan lapang dada, bahkan mereka dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara, dan ini terbukti ikhwana. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar, dan ketika itu di zaman jahiliyah kalian berada di tepi jurang api neraka, fa anqadhakum minha, Allah Subhanahu wa taala Allah selamatkan kalian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Qur'an dan yang semisalnya. Wa kadzalika, dan hal yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat la'allakum tahtadun, semoga agar kalian menjadi umat yang diberi petunjuk. Fa asbahtum ini kalimat fa asbahtum. Saya nukilkan perkataan Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi mengatakan asbaha kullu, ini perkataan beliau, kullu asbaha fil Qur'an bimakna sara.
Sekali lagi, kullu asbaha fil Qur'an bimakna sara. Semua kata asbaha di dalam Al-Qur'an artinya adalah sara. Qala al-Imam Al-Qurtubi. Jadi asbaha bimakna sirtum bi ni'matihi. Di dalam surat Al-Maidah ada fa asbaha minal khasirin. Fatawat lahu nafsu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Asbaha bimakna sara, fa asbaha fa sara minal khasirin. Na'am, barakallahu fikum.